bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan hari ini saya akan bahas tentang sebuah materi, yaitu bagaimana cara memilih perusahaan jaringan yang tepat gitu ya. Saya akan bagikan 4 tips bagaimana cara memilih perusahaan kalau Anda memang suka perusahaan yang pemasarannya dengan konsep jaringan. Jadi ada 4 kriteria yang harus Anda penuhi ketika Anda mau bergabung dalam bisnis seperti ini. Yang pertama, Anda harus tahu bahwa perusahaan itu kredibel, ya. Anda cari tahu dulu track record-nya selama 3 tahun terakhir. Kalau bisa dari segi perizinan, SIUP, DDP dan lain sebagainya, perusahaan itu memang sudah benar ya, bukan perusahaan abal-abal. Kalau memang tempatnya, lokasinya lumayan terjangkau, hanya beda kota, saya sarankan sempatkan datangi perusahaannya supaya Anda tahu perusahaan ini memang dapat dipercaya atau tidak. Ya, jadi itu yang pertama, jangan sampai Anda salah masuk ke sebuah perusahaan yang memang itu belum teruji, ya itu sangat berbahaya karena kita akan coba tawarkan bisnis ini ke orang-orang kan. Jadi yang pertama Anda harus cek adalah perusahaan itu kredibel. Yang kedua, pastikan produknya tidak menyusahkan Anda. Ya, pastikan produk tersebut Anda pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika Anda jualkan produk ini, Anda tidak mengalami kesulitan. Ya, karena masing-masing orang punya kesukaan berbeda-beda ya. Anda bisa bergabung berdasarkan hobi Anda atau produk itu yang penting Anda pakai dalam keseharian. Itu sangat memudahkan ketika nanti promosi tentang salah satu konsep bisnis jaringan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, silakan Anda bergabung ke orang yang memang capable atau dapat dipercaya. Jadi jangan sampai salah bergabung. Kadang-kadang nama bisnis jaringan itu jadi jelek karena oknum ya. Kita bergabung ke orang yang tidak tepat. Jadi begitu Anda bergabung, seperti anak ayam kehilangan induk. Anda tidak diajarkan, mungkin sponsornya begitu uang ditransfer, didaftarin, kemudian sudah nggak bisa lagi dihubungi. Nah, saya sarankan kalau bergabung cari orang yang tepat. Cari tahu dulu siapa orangnya. Kira-kira nanti kita didaftarin benar atau tidak. Ketika kita didaftarin, kita dibantu atau tidak. Dipastikan dulu. Nah, cari tahu juga apakah orang tersebut suka berpindah-pindah bisnis, ataukah memang orang tersebut komitmen konsisten pada satu bisnis dan membantu orang lain hingga mencapai sukses. Itu harus diperhatikan betul. Anda harus pastikan bahwa perusahaan itu punya support system yang benar dan sudah teruji. Ya, apa itu support system? Bisa berupa buku panduan, bisa berupa CD pendidikan, bisa berupa training atau pelatihan bisnis. Ya, yang jelas panduan, CD pendidikan, training bisnis tersebut itu digunakan oleh para member nantinya supaya mereka lebih gampang tahu tentang produk knowledge-nya perusahaan dan diajari bagaimana cara mengembangkan bisnisnya supaya capai passive income di bisnis jaringan tersebut. Jadi itu tadi 4 kriteria yang harus Anda perhatikan ketika Anda ingin memulai bergabung ke dalam sebuah perusahaan yang konsep pemasarannya dengan konsep jaringan. Oke, mudah-mudahan ini membantu. Itu materi kita yang pertama ya. Oke, yang kedua kita akan membahas bagaimana setelah Anda memutuskan bergabung ke salah satu perusahaan jaringan. Apa sih yang harus dilakukan? Bagaimana langkah awalnya? Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda memanfaatkan sistem. Anda memanfaatkan CD, Anda memanfaatkan buku panduan, manfaatkan juga pelatihan-pelatihan yang ada di dalamnya. Kenapa? Di situ nanti akan diajarkan semua bagaimana cara membangun teamwork di jaringan Anda. Jadi pelajari how to build your business, bagaimana membangun bisnis Anda menggunakan sistem. Karena apa? Bisnis itu jadi lebih mudah kalau kita tahu caranya. Dan di CD pendidikan, di buku yang sudah disediakan, di support system, jadi pelatihan-pelatihan, Anda akan diajarkan how to build gitu ya, bagaimana cara membangun. Jadi saran saya segera masuk ke pertemuan atau manfaatkan support systemnya. Oke, itu tadi pentingnya sebuah sistem, bagaimana untuk membangun bisnis kita. Tapi Anda juga bisa dapatkan manfaat yang lain dalam sebuah sistem. Apa Pak manfaat yang lain? Kalau Anda ikut pelatihan yang diadakan oleh perusahaan jaringan, biasanya mentornya itu praktisi yang mereka sudah jalankan bisnis tersebut, kemudian dapat keuntungan ratusan juta rupiah, bahkan sampai miliaran rupiah, jadi mentor Anda. Nah, kata orang kan begini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi sekarang sudah dimodifikasi, pengalaman orang lain juga merupakan guru yang terbaik. Jadi kalau sudah ada yang melakukan cara tersebut kemudian salah,
tidak perlu lagi lakukan cara yang sama, kan gitu. Waktu kita jadi lebih efektif, lebih efisien. Jadi untuk suksesnya kita bisa jauh lebih cepat daripada orang-orang sebelum kita. Oke, manfaat yang selanjutnya, ketika Anda masuk ke dalam sebuah sistem, Anda ini biasanya semangat dan antusiasmenya terjaga setiap hari kalau Anda masuk ke sistem. So, kenapa? Karena di situ ketika Anda mengikuti pelatihan online, pelatihan offline yang melibatkan praktisi-praktisi bisnis ya, yang mereka sudah sukses, otomatis semangat mereka tuh nular ke kita. Jadi kalau bisa ikuti pelatihan seperti ini supaya antusiasme dan semangat orang-orang sukses itu nular ke kita. Katanya kan kita jadi apa tergantung dengan siapa kita bergaul gitu kan ya. Kalau kita mau bau wangi berarti deket-deket sama penjual parfum kan begitu. Kalau kita pengen jadi orang sukses, deketin orang yang sudah sukses, maka kesuksesannya akan menular karena semangat dan antusiasmenya menular juga. Nah itu tadi beberapa hal positif yang bisa Anda dapatkan kalau Anda memanfaatkan sebuah sistem. CD pendidikan, buku panduan, kemudian datang ke pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh support sistem perusahaan jaringan tersebut. Baik Bapak Ibu Saudara, yang pertama Anda sudah tahu 4 kriteria yang harus dipenuhi kalau Anda cari perusahaan yang konsepnya menggunakan jaringan. Sudah tahu nih ceritanya. Kemudian yang kedua, ketika Anda sudah bergabung, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan, yaitu masuk ke dalam support system yang benar. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, sudah memilih perusahaannya, sudah masuk ke support systemnya. Bagaimana cara membangun teamwork? Nah ini penting. Jadi bagaimana Anda segera dapatkan passive income dari bisnis jaringan yang sekarang sedang Anda jalankan. Nah, caranya gimana nih bikin teamwork? Ya, sebenarnya caranya sangat-sangat mudah. Pertanyaannya kan begini, bagaimana caranya jaringan saya cepat jalan? Bagaimana caranya orang yang di bawah saya ini banyak yang aktif, kemudian banyak yang jadi leader? Kan begitu. Caranya sebenarnya sangat simpel, sangat mudah, sangat sederhana, yaitu Anda tinggal menduplikasikan alat bantu ke semua member di bawah jaringan Anda. Persentasenya Bapak Ibu, jadi kalau persentase rasionya itu kalau kita punya 100 member baru, biasanya kan hanya ada 10 yang bertahan. Dari 10 yang bertahan itu 1 yang jadi leader sukses gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita meningkatkan rasio itu dari 100 member baru? Bagaimana caranya agar 30 sampai 50 orang bertahan menjalankan bisnisnya? Dan paling tidak kita dapat 3 sampai 5 orang yang memang sukses luar biasa di bawah jaringan kita tiap ada 100 member baru. Nah itu kan yang harus kita tingkatkan. Jadi caranya sederhana, jangan motivasi mereka terus, biarkan mereka itu termotivasi dari dalam. Sebagus-bagusnya motivasi itu motivasi yang berasal dari dalam. Sebagus-bagusnya motivator kelas dunia, motivasi yang paling bagus itu diciptakan oleh diri sendiri, gitu ya. Jadi minta mereka untuk pelajari support system yang ada, duplikasikan. Kalau Anda pakai buku panduan, Anda beli CD pendidikan, Anda datang ke pertemuan, duplikasikan itu ke semua member-member di bawah jaringan Anda. Biarkan mereka termotivasi dengan sendirinya. Itu cara yang paling simpel dan cara yang paling sederhana untuk meningkatkan rasio orang bertahan di bisnis Anda dan mereka bisa menjalankan bisnis tersebut sampai akhirnya menjadi sukses. Oke, jadi maka apa yang harus Anda lakukan ya? Apa nih Mbak yang harus saya lakukan supaya perkembangan bisnis saya bisa cepat gitu kan ya? Sederhana sekali, Anda tinggal duplikasikan pemakaian alat bantu ke member-member di bawah jaringan Anda. Duplikasikan support system yang ada. Jadi kalau Anda jual konsep usahanya, sertakan dengan alat bantunya. Nah, bagaimana kalau mereka tidak punya uang yang cukup untuk beli sekalian? Konsep usahanya dibeli, alat bantunya juga dibeli. Uangnya kurang misalkan. Tidak perlu full loh. Alat bantu itu tidak harus beli full, tidak harus buku, CD semua lompat, enggak. Anda bisa kok satu aja diambil, misalkan buku panduan atau CD pendidikannya dibeli, kemudian dikirimkan ke alamat orang tersebut. Supaya apa? Dia bisa pelajari di rumah, dia bisa termotivasi dari dalam. Jadi kalau Anda jual konsep usahanya, sertakan juga dengan alat bantunya. Kalau ini bisa Anda lakukan, maka bisnis Anda itu akan terduplikasi dengan cepat. Akan terjadi otomatisasi bisnis. Saya sudah lakukan bisnis jaringan ya, saya sudah jalankan selama 5-6 tahun terakhir. Dan saya selalu sertakan alat bantu. Saya selalu gunakan support system yang ada. Dan efeknya ternyata luar biasa. Setiap hari perkembangan
100 pendaftar baru setiap harinya, dan di situ tanpa kehadiran saya. Jadi otomatisasi bisnis dan duplikasi itu berjalan dengan sangat luar biasa. Leader-leader baru mulai bermunculan, 1, 2, 3. Mereka bertahan di bisnis itu dan mereka paham tentang produk knowledge dan bagaimana cara memasarkan bisnisnya. Tugas kita jadi sangat simpel, mudah, dan ringan. Jadi jangan pakai kemampuan Anda sendiri, manfaatkan juga alat bantu yang ada di perusahaan jaringan tersebut. Oke, itu tadi tips untuk hari ini. Anda sudah tahu bagaimana kriteria memilih perusahaan jaringan, Anda sudah tahu bagaimana cara memanfaatkan support system, dan Anda juga sudah tahu bagaimana cara membangun teamwork. Cukup sekian dulu tipsnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sukses untuk Anda, terus berkarya, terus berinovasi, terus menyebarkan semangat, optimisme, dan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa. Dah.